Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfal wa ayyidna datal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wal ja'alatu aw ji'alatu jaizatun wa hiya an yashtarita ala raddi dallatihi iwadan ma'luman fa idza raddaha istahaqqa dzalikal iwadal masyruta. Al ja'alah bi fathil jimi wa kasriha ji'alah wal aslu fiha qauluhu ta'ala wa liman jaa'a bihi himlu ba'ir wa kana ma'luman. Wa fi sahihain haditsul ladhi alladhi raqqahu as-sahabiyyu ala qati'i ghanamin wa ghairi dzalika. Wali anna al-hajata qad tad'u ilal ja'alah bal al-hajatu da'iyah ilaiha. Pasal tentang hukum ja'alah. Ja'alah ini adalah salah satu akad jaiz. Jadi maksudnya akad yang tidak mengikat. Jadi dia bukan perikatan, sehingga suatu saat dia bisa dibatalkan oleh yang mengikrarkan. Jadi tidak mesti ada imbal balik dari orang yang melaksanakan ji'alah. Beda dengan jual beli yang kalau jual beli tidak bisa terjadi kalau yang menjual atau yang membeli tidak sepakat dengan kesepakatan. Nah, sehingga namanya kalau itu akad perikatan, akad mulzim, jadi mengikat. Kalau ini tidak mengikat, jaizah. Jadi jaizah di sini bukan artinya boleh hukum, tapi jaizah di sini maknanya adalah ini tidak masuk perikatan yang mengikat. Jadi bisa pemberi tugas membatalin, atau bisa juga yang siap atau yang ditunjuk bertugas bisa mengatakan andek kugawa atau auka terus ngone-ngone dendek wah urung aku, misalnya, itu bisa. Makanya namanya akadnya akad jaizah. Nah, kemudian marak jual beli si baru jendek no bau batalah muntoah saya jual saya beli dengan yang disepakati dan bau tiba-tiba datang malik urung hukum beli yang kagum, karena itu sudah termasuk ikatan yang mulzim, sehingga pembatalan tidak bisa dilakukan kalau sudah terjadi proses sempurna jual belinya. Nah, tapi kalau ja'alah ini bisa. Nah, apa itu ja'alah? Ayyashtarita ala raddi dallatihi iwadan ma'luman. Kita menjanjikan seseorang upah untuk mengembalikan hewan kita, ternak kita yang hilang. Nah, salah satu contohnya hewan yang hilang, itu namanya ja'alah. Kasai juang aku manukku, dia manuk beja anangna. Saya juang anang balik upah si apa misalnya, umbeng kepeng 500. Ya, itu namanya ja'alah. Jadi orang yang punya barang hilang itu menjanjikan kepada orang tertentu atau dia tentuan sei-sei, itu boleh. Kalau dia bisa mengembalikan, dia akan diberi upah. Nah, inilah yang disebut dengan ji'alah. Jadi nama perjanjian itu namanya ja'alah dalam bahasa hukum syara. Boleh. Jadi sida bisa kalau misalnya
apa namanya, supaya ketemu barangnya bisa menggunakan ja'alah ini. Nah, bisa menggunakan ijarah, tapi kalau ijarah ketentuannya kan harus nawah keruan pegawaian, harus nawah keruan si waktu atau keruan si volume pegawaian. Sehingga kalau ini beda dia kalau ja'alah ini. Kalau ja'alah ini kan munna kendaitan, ini ya kendaitan, ini ya ende, dan kerjaannya ya ndak tentu, bisa lama bisa ketemunya cepat. Ndak wale balen dengan si deite atau manuk kan. Ya kan mendak ya deite itu langsung tulakan tegeh nara angkat ngono. Ya berhak ya upah itu. Atau mbeh jangan lelah lalu meta arjan melin mau upah itu anaknya gelinding meta dia nak kendaitan dorong mau upah. Jadi ia bedana barang ujrah surubin ijarah, mun ijarah je wakruan pegawaian teh wakruan waktunya termasuk ongkosnya, sehingga menuah gawe ya berhak ya upah. Mun ini je kedekat nuah gawe lagu mun dekna deit nyedekna sampai tujuan siapan transaksi, siapan perjanjian, siapan ja'alah, ya urang mau upah kedekan wah lalah meminta. Karena perjanjiannya sei-sei daita, sei-sei nulakangan nang balik. Nah, sementara ini de tulaka. Nah, lagun de tekanggo sunyebuin batur. Artinya sebutnya saja manak batur, sebutnya saja barang batur agana biak perjanjian ngono munin aja ya tetap namanya mencari upah dari cara yang batil. Ini si tetu-tetuan. Lain di padang pasir biasa si sering hilang unta, bebek dengan kan ia sangat perlu liaran unta bebek dengan hidup di padang pasir itu yang enggak nekakanan. Enggak nekakanan korang jarang ruan-ruan tau. Nah sehingga menilang unta menilang bebeknya, nah itu kehilangan yang luar biasa. Sehingga nah saking meletnya si agenat kendaitan kadang-kadang dilakukan ini, sering kali malah dilakukan ini. Mulai itu aja mungkin agak jarang boleh negeri seperti itu ya umumangna terus. Nah mun umumang tentuang manusiana ya si tentuangna doang. Misalnya sida tunjukna mun sida dait kupa. Nah berarti sida doang, mun nara dengan lain daita dekna berhak tupa karena dia noh terjanji dunia. Lagu mun umum segatnya sei-sei daita, nah ini aja sei-sei karena dia datang duluan. Nah sehingga perjanjian seperti itu namanya dalam bahasa fikih disebut ja'alah. Nah ya ja'alah. Nah kemudian fa idza raddaha istahaqqa dzalikal iwadal masruta. Kalau dia bisa kembalikan, bisa temukan, berhak dia mendapatkan upah sebagaimana yang dijanjikan. Nah ini dasarnya dari firman Allah waliman jaa bihi himlu ba'ir. Jadi salah satu contoh ji'alah yaitu ketika Nabi Musa diupah oleh Nabi Syuaib untuk apa namanya ya munabaum ditangai nganang upaang atau munasaisain dait unta sei-sei dari tonta itu, maka dia akan diberikan sesuatu. Jadi nah itu yang jadi dasarnya sehingga ja'alah itu disyariatkan. Di dalam hadis Nabi SAW juga hadis sahih dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih, itu tentang orang yang mendapatkan upah karena menyembuhkan dengan si tersengat. Kan ada salah satu sahabat Nabi tiba-tiba datang jauh bembe
jauh nampah bembek kan jauh bembek belakan bembek ni bembek kat Nabi. Terus diceritakan saya sedang mampir di sebuah suku, kemudian saya temukan kepala sukunya sakit panas dingin karena wahna tersengat si teldu. Nah akhirnya koatina gak jampiang naik si sahabat jampiang naik terus ninam sehat dia. Si gegernya sehat kepala sukunya mbang ni ya bembek jadi upang. Nah ini salah satu contoh praktik ji'alah. Jadi karena kebetulan kepala suku itu memang sudah menyampaikan saya bau nyahatang aku kungupa kungembenga suatu. Nah datanglah sahabat itu, kemudian dia bisa menyembuhkan, akhirnya dia diberikan upah kambing. Nah ia tampahnya bareng sahabat-sahabat si lain daitnya si Nabi. Nah kemudian Nabi juga ikut makan bersama-sama dengan sahabat. Mundena kanggo bebelakna suruhna sunulakan bembek. Nah karena Nabi ikut, jadi itu takrir tentang bolehnya mengambil upah termasuk dalam kontrak ja'alah ini. Nah dan ketika Nabi bertanya, jadi lanjutan hadis itu Nabi nanya orang itu, sahabat itu, yuk apa bacanya pernah bau sehat, bacaannya petiha. Petiha bacaan si sahabatnya, wa yasuruna inam mayina pernah sehat. Nah itulah kalau jadi selepu ayat Quran, makanya itu juga dalil bahwa ayat Quran itu obat, tidak hanya obat rohani, tidak hanya obat penyakit jiwa, tapi juga bisa menjadi obat buat penyakit fisik. Nah lagu karengan kita yakin pendek nggak salah. Mun sahabat-sahabat Nabi itu kan dinera keraguannya sedikit pun terhadap apa yang Allah sudah nyatakan dalam Quran. Jadi betegahna mengalami situasi-situasi tertentu dipakai Quran itu sebagai solusi, dan yaitulah. Nah itu jadi salah satu dalilnya bahwa makna obat Quran sebagai obat itu tidak hanya berkaitan dengan penyakit kejiwaan, tapi juga penyakit fisik. Kalau merokat sih baru ndek masalah rasi-rasian ini aja yakin apa ndek sehingga dua karena kita itu kan kadang-kadang karena ndek temde keyakinan Deni ini bukan karena tidak benar bahwa Quran itu bisa mengobati, tapi masalahnya adalah ita ndek nalek Quran. Pada merangkul sembahyang itu adalah bisa membuat kita, mengendalikan kita dari berbuat keji dan mungkar. Wah saya ketahuan dah sembahyang lagu masjid dan kita demen main apa namanya bertaruh-taruh no. Karena dengan no masih demen bertaruh, masih demen gawe dosa kayak itu. Padahal sembahyang bocu. Nah itu berarti ndek salat angkat Quran singna inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ita tu masalahna ndek teman sembahyang si tetu masih sembayangan. Nah maka ya kalau kita ingin dapat kemuliaan, dapat hikmah, keberkahan dari Quran, dari sholat, dari semua amal-amal soleh yang kita kerjakan, gawe dengan sungguh-sungguh dengan dilandasi oleh keyakinan yang kuat dan kokoh. Maka kalau seperti itu ya merangkum pengalaman sahabat-sahabat Nabi. Dan bukan hanya sahabat, orang-orang yang soleh-soleh juga seperti itu. Pengalamannya luwih cerita itu kan di riwayat-riwayat tentang orang-orang yang soleh yang menggunakan Quran untuk menjadi salah satu
cara dia di dalam mencari kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Nah, tapi di sini babnya adalah bab ja'alahnya, persoalan janji kepala suku yang sei bau nyahatang aku kungupaa. Nah, ino yang karena itu termasuk segat ja'alah. Itu termasuk sehat sei tahun mulakang sehat tuh. Nah, jadi kungupaa. Beda dengan ujrah, ujrah aja kewatinita kumbeng sidongkos. Nawatin sehat dek sehat ya pokoknya nawah watin harus terbayar rupa. Mun ini aja kan saya tahu nyehatan aku. Dari syaran sehat kan dia bau tepas tiang dengan tegah terjempi terus sehat kan. Bertergantung kemelen ini. Nah lagu ikhtiarana dengan cara tadi sehat dia maka berhak dia dapat. Pada merak dengan kita suruh minta barang sih hilang bro, bisa ketemu bisa juga tidak ketemu, jadi belum tentu. Namun ijarah aja keruan pegawaian ya bedanya barang ijarah sewa, mun sewa aja keruan jasa sita bayar, jasa marangkat si baru muatin yang tegana periksa watin akan keruan no. Logo sehat dek sehat kan dek niapan. Nah sama juga dengan kita misalnya menyewa kendaraan, ya menyewa kendaraan sejam 2 jam, nah keruan kan manfaat kendaraan selama 1 jam, selama 2 jam, sekali ongkosnya. Nah no yaran ijarah menino di ja'alah. Namun ja'alah ini aja ada unsur ketidakpastian pada objek yang dibayar, yaitu melakukan sesuatu yang dilakukan itu bisa dapat bisa enggak. Nah itu dibolehkan berdasarkan ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadakanara unsur majhulnya artinya dari sisi bisa tidaknya dikembalikan, lama tidaknya pekerjaan itu, tapi dibolehkan secara syar'i maka dia jadi boleh, jadi kanggu. Faidza raddal li'annal hajah. Nah kenapa dibolehkan oleh Allah, dibolehkan oleh Rasul? Li'annal hajata qad tad'u ila ja'alah balil hajah da'iyah ilaiha, karena sangat diperlukan. Artinya merangkat yang baru di daerah-daerah tertentu ketika hilang binatang ternaknya, maka kan dia tahu metang diri na mesa-mesa na geno guar padang pasir, sehingga ya dia butuh bantuan orang. Nah karena kebutuhan itu maka dibolehkan sekalipun pekerjaan ini tidak mesti menghasilkan sesuai dengan apa yang dijanjikan, karena tergantung apakah pekerjaannya bisa mengembalikan itu bisa dia kerjakan atau dia nadait. Bangun dia nadait kedakan wah begawean tetap dia berhak mau upah karena perjanjiannya kalau bisa dikembalikan. Jadi misalnya hilang dompet dah hilang, SIM dah hilang, KTP dah, nah bau dengar du ja'alah ini, bau dengar du ja'alah. Saya dari SIMku hilang, dompet hilang, saya nulakanga pupas sekali, itu bisa. Fa idza raddal maj'ula lah dzalika istahaqqal ja'lu. Apabila yang dija'alahkan itu, objek yang dija'alahkan itu bisa dikembalikan, maka berhaklah dia mendapatkan upahnya. Walau lam yasma'ir raddu dzalika minal ja'il bal sami'ahu mimman yuthiqa bi khabarihi faraddahu istahaqqa. Sekalipun yang mengembalikan itu orang yang tidak mendengar langsung. Nah makanya ja'alah itu tidak sifatnya imbal balik, maksudnya harus au kumeta ndena harus nimbal dengan si janji upah.
karena ini bukan ijab dina harus ada ijab qabul. Begitu pemilik barang mengatakan saya dari barangku upah ya sekene, maka saya gawe baik yang mendengar langsung ucapan itu maupun sindenoah dengarnya lagu dengarnya lekan dengan lain. Apa ia nulakanga maka berhak yang dah mau upah. Karena ja'alah ini bukan ijab qabul. Beda dengan ijarah sirubin. Nah, ini termasuk perbedaan yang dah bareng ijarah no. Mun ijarah pada si jual beli harus ada ijab dan qabul. Si nyewaan maupun yang menyewa harus ada persetujuan. Kalau ndak ada persetujuan dari salah satu pihak, ya ndak ada ijarah. Tapi kalau ja'alah ini bisa terjadi tanpa ada qabul dari pihak yang melaksanakan tugas. Pokoknya nebau gawe pegawaian si janjina, si yang dijanjikan upah, maka dia berhak dapat upah. Jadi dia mesti dengan sin dengera ia mau segatnya segat mutlak merasi buruk sei lagu muna sebut sing gawe aja bendi misalnya muna dait silo meneh kung upah berarti ya sino doang berhak mau upah. Muna dait si dengan lain yande karena denwah janji amuninu karena denwah janji maka dia wajib mengembalikan lagu dekna mau upah. Jadi kandenuan janji si janji adalah orang tertentu. Bahkan jenis tak kumuni ngelepas janji dek nelek sida. Tentu ya kena ini. Jadi dengan sindaita wajib nulaka. Jadi mun tendait barang batur dendek tak merasa berhak taupa. Mun denwah janji ita si batur. Tetap wajib tetulakang barang batur sindaita utuh sesuai dengan keadaan waktu tendaita ndek tekanggo ngurang-ngurangi ndek tekanggo wajib pangen upah itendah lagu mundeng ngendeng upah arang ngendeng menembeng be terima mudik nembeng bende nah ini aja ngendeng kan kanggo si ngendeng lagu ndek kanggo ngarusangen upah nah ndek munde upah ku ndek kuno lakangan ndek kanggo ngono kan denwah janji sida soalnya jadi ndak tekanggo ngono dengar itu berarti terpaksa ngembeng itu upah ampun terpaksa ngembeng itu kan dena halal karena terpaksa ya upah itu keberatan dia sebenarnya upah itu lagu karena sida nunggalang kena mbok ndek kutulakang akhirnya berupa ya namun sing ngono jen dena halal dan aran ja'alah dan aran ja'alah siaran ja'alah demara ini mun ngena sei baru na berlaku untuk semua orang jadi naja sei daita berhak yang mau upah lagu mun khususang singgawi maka selain lekan si khususang ndek na berhak mau upah menedait barangan dan memang agen tetap anda hukum nanti ada babnya bab barang pungutan yang namanya barang pungutan muntendait apa-apa dengan lerurang lembembe ndek tekanggo baita harus tetulakang anang dengan si ngepe mun dia dah tahu dengan si ngepe ya tulakang anang si tahu meta ya polisi ya misalnya mulai masjid dan anan jauh umumang na le masjid ara wah tadait sekene nah sing EP silakan datang untuk nah itu karena dan itu baru bisa dimiliki entah lagu itu pun tidak pasti karena mun datang laun harus tertulakang itu setelah diumumkan berulang-ulang di tempat umum jadi mundagan meleng baita harus dah sanggup ngumumang lek masjid sanggup tidak ngumumang lek pekan sanggup tidak ngumumang lek tahu dengan sirami
si kira-kira ada kemungkinan EP dah datang anang tunu. Munara EP na ya wajib tetulaka. Wajib tetulaka. Upa dek upa ita denara keharusan tu. Lalu lelah ita putar dait dek lelah kan dait. Dia dulu meminta kebetulan sudah liwat sudah kita udah nah, jadi dia berhak mau upah mun singano jadi wajib tetulakang mun dia tersanggup nulakang alurang itu alurang mun dia sanggup ngono artinya mun dia sanggup ngamanange alurang ale tauna dede beita dede beita karena entem beita untuk tengah mananga bukan untuk tenguma bukan untuk beita misalnya dompet di telur kepeng di tekanggung ada belanja mata kedua julu di tekanggung ada di TP no pada kenana tengah dua barang batur si beita teduk ke pada hukumnya hanya muninin dia ada bait deng artinya pada badan dia tekanggung ngedu geang jadi amanang nah amananga ya misalnya titip le kantor lurah ke lembe si pogona si kira-kira bau gen aman barang dengan nulek tunu ino tanggung jawab te mun tedeit barang batu mun dia tersanggup ngamananga alurang dendek beita alur dengan lain si sanggup laun ngamananga nah, sehingga ya inilah bagian dari ta'awun alal birri wat taqwa tolong menolong dalam kebaikan dan nulungin batur apalagi mun barang si sangat perluangna si dengan kan mara KTP, SIM, surat-surat berharga itu ya dendek teberekengan lalu upah minta pahala lah kantun minta pahala nah itu cara berpikir kita dendek na montak-montak upah itu ampun nah lagu menuah ja'alahang aja memang berhak itu mau upah menuah berjanji siapen barang hilang saya-saya nda ita ku upah nah ini aja memang berhak kita nuntut minta upah baik kita dengar dia bilang begitu maupun dia terdengar langsung lagu wah kita dengar lekan dengan lagu mundi tahu wah kende wah berjanji bembeng jama-jama muna masih ingat janjina bembeng ni tu upah dan mundi upah dengan padahal wah ia muniang ja'alahnya ia berdosa karena misalnya wah yang ada sei-sei daitan kungupa sakene ampunara dengan daitan lagun denuah dengar janjina si dengan dena tagina uleang jama-jama bude dula ngupa dengan ingana si teduk no araja dengan den tahu kan dari teduk yang nulakang dan padahal wah yang ngelepas janji dia nembeng dengan ia berotang karena jadi muntah muni ngena sei-sei daitang ku ngupa siu 5.000 10.000 wajib telaksanaan janji no munara nulakang barang tu baik langsung dengar ita maupun di baik na tahu ita wah munianga maupun dek na tahu ita wah munianga makanya harus de yaran wah berjanji lek ini di perjanjian itu sebenarnya kada kata barang manusia secara zahirnya berjanjian tapi hakikatnya kita sedang berjanji kepada Allah lihatnya tahu nita si nenek nanti dengan aja dia tahu dirinya sebenarnya berhak tupa lagu nenek kan tahu dah angkuna syarat kewajiban lek dengan ini yaitu upah dia karena sudah mengembalikan maka upah sesuai dengan yang kita janjikan ini upah dah pada sinulaka nah itulah ja'alah
Nah, kenapa orang yang kita janjikan itu berhak dapat upah? Itu di antaranya diambil dari hadis Nabi SAW, al-mu'minuna ala inda syurutihim. Orang yang beriman itu terikat dia dengan persyaratan-persyaratan yang dia sudah nyatakan. Jadi muntuah pernyataan, perjanjian, ya wajib terlaksanaan sesuai dengan apa yang kita sudah nyatakan. Dek terganggu dek laksanaan, dek terlaksanaan berarti kita dek tak amanah, ya berdosa. Wah berdosa karena melanggar janji ente. Si kedua nih hak dengan siara leita muntak kodu si ita kan berarti tengodu hak dengan si undek tertulakang upah dengan apa ya kadun te belanja ya kadun temangan be ngejeri api lo ke akhirat. Jadi harus terjujur le diri kita, karena segala sesuatu yang kita nyatakan baik secara terang kita munianga maupun deaten kan tahu doang sih desida Allah. Nah lagu jalah ini aja memang harus napuniang secara lisan. Dina berjanji le dalam hati. Berjanji le dalam hati itu jadi teman jadi jalah. Mesti berniat niat jadi jalah harana. Pirana jadi jalah munapuniang. Sei daita. Kan kadang-kadang ini tadi dalam angan doang. Janji diri ta le dalam mana mesti le dalam angan le mana ran jalah. Pirana jadi jalah munapuniang. Wa yustaratu bil jali ayyakuna ma'luman lihannahu iwadun. Nah disyaratkan ja'alah itu harus dia upahna no harus maklum. Apa upahna 1.000 2.000 atau pokoknya ada tentuan upahna. Dan dia dengena mun dengena ku upah apa milihna. Hebat sih dia milih upah dengan apa milih. Nah jadi mun ngenong karena dia sah jalahnya, karena dia keruan iwatnya, dia keruan apa sih genjeri ongkosnya. Jadi harus ada keruanan, pira ya kuantitas maupun kualitas. Ya misalnya secara kuantitas kumbeng manuk telu, misalnya mun ada bembe atau kumbeng kepeng 100.000. Nah, jadi ditentukan baru nesah. Muna kumbeng apa milena aja dia nesah. Atau apa pemelengku cuma ku ngadu upah. Nah, dia nesah jalah menongkat. Karena dia nak keruan apa sing nembeng dengan sing gawe apa si janjiang. Fa idza radda istahaqqa ujratal misli. Nah, tetapi ini konsekuensi janji si selak beruno. Tetapi kalau tiba-tiba ada orang nulakang, wahna singena sei daita kumbeng apa pemelena, apuna datang dengan nulakang, maka yang pasit itu syaratnya doang. Kata-katanya yang bilang kupa ya apa pemilihnya ya si dek nesah. Kalau perjanjian untuk ngupah dengan cindait dia tetap terikat. Terus apa jadi upahnya? Upah yang sewajarnya. Jadi misalnya muna kira-kira pegawaian ini ongkosan 100.000 harus nembeng. Muna kira-kira ongkosannya 1 juta ya 1 juta ngono. Jadi yaran ujratul misli, upah yang setara dengan pekerjaan yang sudah dia lakukan. Ya, maka ya itu harus dilakukan oleh orang. Jadi ja'alahnya tetap sah, yang batal itu ongkosnya saja, ongkatnya sehingga pira-pira melena no, ini ya si batal.
lagu angkuna si sai-sain daita engku ngupaa ino tetap sah sampai tono. Nah terus apa jari upana? Setara dengan berat ringan pekerjaan si gawe untuk mengembalikan itu. Jadi orang kasih buru mana cocok tu upah sekat ya sekat upaan. Mana satu saya satu. Jadi kembali kepada kebiasaan orang mengupah dengan jenis pekerjaan yang seperti itu. Ini ja'alah. Qala Malikun al-mata' lizaidin masalan in radat tadallati palaka dinarun fasa'adahu gairuhu firraddi nadhara in qasada musa'adata zaidin istahaqqa zaid ad-dinar wa illa istahaqqa nisfahu faqat wa in raddahu gairu zaidin lam yastahiqqa syai'an. Nah ini munatan tuang. Jadi munatan tuang dengan si ganulakang ampun tulakang si dengan lain ndena berhak dengan lain itu mau upah karena pemilik barang hanya menghususkan upah itu untuk si Zaid misalnya munadaita si ama ini barangku pengupah tun lain daita maka ndena berhak atau tulungina ama ini si dengan lain nulakanga dan memang niatnya nulengina maka berhak ama ini mau upah karena tujuan dengan itu gawe nulakanga dan nulengin mundenara tujuannya nulengina maka dia berhak ama ini upah karena dia yang daita dengan lain daita sementara dengan lain ini dia nuah janji upah jadi dena. Nah ini beberapa aturan terkait dengan apa yang disebut dengan ja'alah. Nah kenapa bab ini disebut setelah ijarah? Karena dia termasuk sama modelnya dengan ijarah, urusan mengupah jasa. Hanya perbedaannya mun jasa le ijarah wah keruan. Kalau jasa di bab ja'alah ini deneman keruan. Artinya masih ada unsur bisa tidak, bisa ya kembali barang orang itu. Sehingga inilah yang membedakannya dengan ijarah siwah liwat si jelasan. Nah mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuka wawasan ta gentetuk saran ta sanda milih berja'alah ini aturan. Jadi muntoah muniang entang upah dengan munatulakang apa-apa tersilang dia mesti hewan dengan lainnya memang itu si sering. Nah kalau kita sekarang bisa saja dalam bentuk barang, dalam bentuk apa, maka kalau itu terjadi kita bisa menggunakan segat ja'alah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani hidup kita dengan sebaik-baiknya, tetap di dalam aturannya sehingga kita tetap di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.